Kata orang Mu'tazilah, Allah itu selalu berbuat baik, takdirnya selalu baik, nggak ada takdir buruk. Allah kalau mencipta ada tujuan. Dibantah oleh para imam. Yang pertama membantah anak tirinya sendiri, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Terjadilah perdebatan antara ayah tiri dan anak tiri. Ini bukan masalah tiri-tirian, tapi karena masalah perbedaan pemahaman. Maka bertanyalah Abul Hasan Asy'ari kepada Abu Ali Al-Jubai. Ikutin pertanyaannya. Wahai ayahanda. Enggak, saya aja yang baca. Ikutin kalimatnya dalam hati ya. Ada 3 orang. 1 kafir, 2 mukmin, 3 anak kecil. Mati. Orang kafir masuk mana? Masuk? Orang mukmin masuk mana? Surga. Anak kecil masuk mana? Surganya tinggi nggak? Anak kecil meninggal. Anak kecil meninggal amalnya banyak nggak? Sholatnya main-main, ya main sikut-sikutan. Anak kita kalau sholat gimana? Sikut-sikutan ya? Ya itu anak-anak tuh kalau sholat masih ngobrol. Ntar makan durian di ucok ya. Masih begitu. Gimana dia mau masuk surga? Maka dia masuk surga bukan karena sholatnya, tapi karena dia masih thahir. Disebut lagi nama antum tadi. Masih belum mumayyiz, belum baligh. Maka bertanyalah Imam Asy'ari, wahai ayahanda, di manakah orang kafir jika mati? Dijawab, finnar, masuk neraka. Orang mukmin di mana? Surga. Surganya tinggi nggak? Oh tinggi. Kalau anak kecil di mana? Anak kecil surganya paling rendah. Oke. Maka bertanyalah Imam Asy'ari. Nanti anak kecil akan bertanya, ya Allah, kenapa engkau taruh aku di sorga paling rendah? Kan aku belum pernah maksiat. Apa jawaban ayah tirinya yang berakidah Mu'tazilah? Aku tahu jika engkau nanti dewasa pasti mati kafir, jadi aku matikan engkau sebelum dewasa. Wah, Imam Asy'ari dalam hati tepuk tangan. Hore, jurus pertama masuk. Apa kata Imam Asy'ari? Wahai ayahanda, kalau begitu nanti orang kafir protes. Ya Rob, kenapa engkau matikan aku dalam keadaan sudah dewasa dan aku kafir? Kenapa engkau tidak matikan aku sedari kecil seperti yang nomor 3? Bengong deh, nggak bisa jawab. Abu Ali Al-Jubai kaget, kenapa anak tirinya bisa mengalahkan dia? Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang bukan Allah, speakernya kuat ya? Maaf, suara saya lagi nggak bisa kuat ya. Tema kita insya Allah berkaitan tentang kemurnian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini request dari dokter di samping saya. Namanya Dr. Thahir, ingin mentahharahkan semua akidah yang rusak. Amin ya rabbal alamin. Suatu kali dalam hadis Imam Bukhari, datang seorang sahabat namanya Abu Musa Al-Asy'ari dan orang kampungnya dari Yaman, Bani Asy'ari, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa kana Rabbuna? Allah itu hakikatnya bagaimana? Itu pertanyaannya. Ini pertanyaan tauhid. Kaifa kana, bagaimanakah adanya? Ini pertanyaan hakikat.
Bagaimana sebenarnya Allah itu? Lalu baginda Nabi SAW menjawab, Kana Allah wa la syai'a ma'ah. Kana Allah wa la syai'a ma'ah. Coba baca sama-sama. Kana Allah wa la syai'a ma'ah. Hadis sahih Al-Bukhari. Allah sudah ada dan tidak ada sesuatu pun bersamanya. Tiada arsy, tiada langit, tiada bumi, tiada kita, bahkan tiada, kata tiada pun belum ada. Kata tiada pun belum ada. Apabila Allah ada dan tiada sesuatu pun bersamanya, maka setelah ia menciptakan makhluknya, ia tetap dalam kesendiriannya. Itulah ayat yang turun di ayat pertama surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, dia Allah itu ahad. Ahad artinya dia maha sendiri. Beda dengan sebagian abang-abang dan kakak-kakak ini ya, sendirinya sendiri jomblo. Kalau Allah itu bukan maha jomblo. Allah disebut sendiri, itu menunjukkan kesempurnaannya. Kenapa Ustaz Tahir ini menikah? Karena dia kesepian kalau sendiri. Dia tidak sempurna kalau sendiri. Dia merasa lemah kalau sendiri. Allah Ta'ala tidak butuh siapa-siapa, maka dia tidak perlu punya pasangan. Dia tidak perlu tempat duduk. Dia tidak perlu arah. Tidak perlu tahayyuz menempati apapun. Dia dulu sendiri, maka setelah menciptakan makhluk tetap sendiri. Ya. Jadi akidah kita, akidah Ahlussunnah, Allah itu qadim, maha awal, tidak pernah berubah keadaannya. Tuh yang mesti diyakini. Kalau ada orang berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala jika tidak berada di atas arsy berarti tidak ada, maka kelompok ini disebut kelompok Mujassim. Apa nama kelompoknya? Mujassim itu membendakan Allah. Bagi mereka segala yang wujud mesti bertempat. Itu nggak benar. Yang benar setiap benda mesti bertempat. Tidak semua wujud mesti bertempat. Allah wujud, tempat belum ada. Allah wujud, tempat belum ada. Makanya dari kecil kita berdendang, Allah wujud kidam baka. Allah wujud sebelum ada tempat, belum ada waktu, hanya ada Dia, Sang Pencipta waktu. Mulai kepalanya panas ya, udah tempatnya panas, orang Medan panas. Gak apa-apa sesekali biar panas ya. Itu kalau telur ditaruh di kepala langsung mateng tuh kayaknya. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu ini punya keturunan namanya Abul Hasan al-Ash'ari. Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Ini keturunan cicit beliau. Karena masih darah ulama sahabat dan di dalam darahnya mengalir ketauhidan, beliau kemanapun pergi, nur dalam darahnya tetap memanggil untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang ngomong begini, kamu mazhab Syafi'i, kenapa tidak berakidah Syafi'i? Bener? Ada yang ngomong begitu? Beneran ya? Pernah dengar gak? Kamu bermazhab Syafi'i, kenapa tidak ikut Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kan gak ikut Asy'ari. Wah, kalau saya ketemu orang begini, saya tepuk tangan. Kenapa saya tepuk tangan? Berarti dia tidak mengerti sejarah. Apa kata dia tadi? Syafi'i kan tidak ikut Asy'ari. Betul, Anda benar. Karena waktu Imam Syafi'i ada, Imam Asy'ari belum lahir. Ya,
Kalau Anda mengatakan Syafi'i ikut Asy'ari, itu namanya bahlul majnun kamil. Ya, paham? Imam Asy'ari itu baru lahir diperkirakan 255 sampai 660 Hijriah lahirnya. Oke, Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i wafat, Imam Asy'ari belum lahir. Jadi kalau ada yang nanya begitu, kita kasih pelajaran berdua nih, kamu saya ajarin sejarah ya. Kalau nggak ngerti sejarah, jangan debat dulu, jangan kasih pertanyaan, bunuh diri. Itu namanya qatlun nafs, bunuh diri namanya ya. Tapi maklum, yang ditanya jamaah tidak mengerti sejarah. Akhirnya jamaah ini bingung juga. Iya juga ya, Syafi'i nggak ikut Asy'ari ya. Yang paling lucu, apa kata mereka? Nabi Muhammad gak ikut Asy'ari. Itu adalah kepintaran yang sangat tolol ya. Kok ada orang mikir begitu? Kok ada orang mikir begitu? Kalau mau kritis yang benar ya. Afala ta'khilun, gunakan akalmu dengan benar. Jangan asal-asal kritis, asal-asal mengkritik, nanti diketawakan orang. Tapi biasanya kalau ketemu orang begini, dia bakal menang sendiri. Benar Ustaz? Ini Ustaz Thohir biasa dikalahin mereka ini ya. Kata Imam Syafi'i, jika aku mendebat orang pintar, pasti mereka kalah. Tapi jika aku mendebat orang jahil, pasti aku kalah. Jadi kalau ketemu mereka, pakai ayat fa'arid anil jahili, maka berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ya, jahil. Kalau ini jahil beneran. Baik. Imam Asy'ari waktu kecilnya pernah belajar kepada teman ayahnya. Ayahnya bernama Al-Imam Ismail. Nama teman ayahnya Al-Imam Zakaria ibn Yahya As-Saji. Siapa nama teman ayahnya? Zakaria ibn Yahya As-Saji. Bukan saji menyajikan, bukan, namanya Saji. Imam Zakaria ibn Yahya As-Saji adalah murid Imam Ahmad bin Hanbali, murid dari Imam Al-Qarabisi. Mereka berdua ini adalah murid terbaik Imamuna Imam Syafi'i. Sudah kebayang hubungannya? Sudah terbayang hubungannya? Jadi kecilnya Imam Asy'ari berguru kepada murid dari muridnya Imam Syafi'i. Lalu ayahnya meninggal, Syekh Ismail meninggal. Dulu karena ibunya masih muda, maka dinikahkan oleh orang tuanya, kakeknya Asy'ari kecil, dengan seorang imam. Tapi bukan imam Ahlus Sunnah, imam kelompok lain, namanya Abu Ali Al-Jubai Al-Mu'tazili. Akidahnya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini gak percaya takdir, Qadariyah. Mu'tazilah itu meyakini pelaku dosa besar kalau mati belum tobat masuk neraka kekal. Kalau Khawarij, pelaku dosa besar walaupun cuma beda coblosan politik, kafir. Kalau Mu'tazilah, beda politik, fasik. Tapi kalau mati sama dengan Khawarij, sama-sama kekal dalam neraka. Maka akidah ini berbahaya kalau berkembang. Imam Ahmad, kakek gurunya Imam Asy'ari, itu disiksa oleh kelompok Mu'tazilah. Yang sekarang di kampus para profesor salah faham, dikira Mu'tazilah itu kelompok pembebasan akal. Bukan, Mu'tazilah itu kelompok yang mengebiri akal. Cuma karena berbeda masalah Quran makhluk tidak makhluk, itu imam-imam disiksa. Bahkan seorang imam namanya Ahmad bin Nasr disalib dan tidak diturunkan sampai 7 tahun.
Kayak gitu ajarannya masuk akal gak? Imam Ahmad ditelanjangi sarungnya. Dulu orang pakai sarung, dicopot sarungnya. Untung beliau seorang wali Allah, dia berbicara kepada sarung, ya izari ittaqillah, wahai sarungku takutlah kepada Allah. Maka naik sarung, gak pernah lepas lagi sampai meninggalnya. Gak pernah lagi ada orang melihat aurat beliau. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Asy'ari berguru kepada murid beliau Imam Zakaria As-Sajid. Ketika ibunya menikah dengan Abu Ali Al-Mu'tazili, Al-Jubba'i Al-Mu'tazili, berubah akidah dia sebentar menjadi akidah Mu'tazilah. Kata orang Mu'tazilah, Allah itu selalu berbuat baik, takdirnya selalu baik, nggak ada takdir buruk. Allah kalau mencipta ada tujuan. Dibantah oleh para imam. Yang pertama membantah anak tirinya sendiri, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Terjadilah perdebatan antara ayah tiri dan anak tiri. Ini bukan masalah tiri-tirian, tapi karena masalah perbedaan pemahaman. Maka bertanyalah Abul Hasan Asy'ari kepada Abu Ali Al-Jubba'i. Ikutin pertanyaannya. Wahai ayahanda. Enggak, saya aja yang baca. Ikutin kalimatnya dalam hati ya. Ada 3 orang. 1 kafir, 2 mukmin, 3 anak kecil. Mati. Orang kafir masuk mana? Masuk? Orang mukmin masuk mana? Surga. Anak kecil masuk mana? Surganya tinggi nggak? Anak kecil meninggal. Anak kecil meninggal amalnya banyak nggak? Sholatnya main-main, ya main sikut-sikutan. Anak kita kalau sholat gimana? Sikut-sikutan ya? Ya itu anak-anak tuh kalau sholat masih ngobrol. Ntar makan durian di ucok ya. Masih begitu. Gimana dia mau masuk surga? Maka dia masuk surga bukan karena sholatnya, tapi karena dia masih thahir. Disebut lagi nama antum tadi. Masih belum mumayyiz, belum baligh. Maka bertanyalah Imam Asy'ari, wahai ayahanda, di manakah orang kafir jika mati? Dijawab, finnar, masuk neraka. Orang mukmin di mana? Surga. Surganya tinggi nggak? Oh tinggi. Kalau anak kecil di mana? Anak kecil surganya paling rendah. Oke. Maka bertanyalah Imam Asy'ari. Nanti anak kecil akan bertanya, ya Allah, kenapa engkau taruh aku di sorga paling rendah? Kan aku belum pernah maksiat. Apa jawaban ayah tirinya yang berakidah Mu'tazilah? Aku tahu jika engkau nanti dewasa pasti mati kafir, jadi aku matikan engkau sebelum dewasa. Wah, Imam Asy'ari dalam hati tepuk tangan. Hore, jurus pertama masuk. Apa kata Imam Asy'ari? Wahai ayahanda, kalau begitu nanti orang kafir protes. Ya Rob, kenapa engkau matikan aku dalam keadaan sudah dewasa dan aku kafir? Kenapa engkau tidak matikan aku sedari kecil seperti yang nomor 3? Bengong deh, nggak bisa jawab. Abu Ali Al-Jubba'i kaget, kenapa anak tirinya bisa mengalahkan dia? Paham ceritanya? Jadi bagi si Mu'tazilah ini, Allah selalu berkehendak baik. Takdir Allah itu baik. Allah tidak menciptakan keburukan. Yang buruk-buruk yang menciptakan bukan Allah. Berarti ada pencipta selain Allah. Ini berbahaya. Bahaya nggak? Saya mau tanya, maksiat ada izin Allah nggak di situ? Serius? Yang benar, maksiat ada izin Allah nggak di situ? Tadi ada yang bilang enggak. Coba tes lagi, maksiat Allah izin nggak? Serius?
Wah, ridho deh. Masjid Ar-Ridho. Soalnya beberapa majelis kita tanya begitu, bilang Allah nggak izin. Berarti ada yang mengizinkan maksiat selain Allah di muka bumi. Berarti ada Tuhan selain Allah di muka bumi. Bagi Allah itu taat dan maksiat itu sama. Ada orang taat, fawailul lil musallin, celaka bagi orang sholat karena sok dengan sholatnya. Ada Allah rahmati orang yang maksiat jika dia taubat. Maka dipanggil di Quran, wahai orang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang tulus. Bahkan disebutkan, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah cinta orang tobat. Orang tobat itu pemaksiatnya tadinya. Berarti kalau dibahasakan lugas, wahai pemaksiat, Allah tetap cinta kamu jika kamu tobat. Berarti maksiat itu bisa jadi baik kalau kita tobat. Jangan dipotong, ya. Maksiat itu bisa jadi baik kalau itu langkah tobat. Siapa yang ngomong? Allah sendiri yang ngomong. Hadis qudsi, ya, apa kata Allah? Ya Bani Adam, wahai anak manusia, jika engkau tidak berdosa, maka Allah akan datangkan sekelompok kaum yuznibun fayastaghfiruna, lalu mereka minta ampun, mereka banyak dosa, mereka melakukan maksiat, lalu mereka minta ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, lalu Allah mengampuni mereka. Allah punya nama Ghaffar, Ghafur, benar nggak? Tawwab, Rauf, Rahim. Ada pasangan ayat Ghafurur Rahim. Ini ada rahasia. Rahman itu kasih Allah untuk semua makhluk. Tapi kalau Rahim, kasih Allah untuk kekasihnya. Rahim, kasih Allah untuk kekasihnya. Kekasihnya disebut wali Allah. Selain Nabi, kekasih Allah terjamin gak dari dosa? Selain Nabi, yang terjamin dari dosa siapa? Cuma Nabi. Selain Nabi, wali-wali Allah tidak dijamin dari dosa. Maka mereka pasti dosa seperti kita. Oke? Sedangkan kelompok Mu'tazilah mengatakan apa? Allah tidak berkehendak. Tidak ada takdir buruk dalam kehendak Allah. Berarti keburukan itu diciptakan oleh manusia sendiri. Maka mereka ini sudah lebih parah daripada Majusi. Majusi Tuhannya cuma dua, Tuhan cahaya, Tuhan kegelapan, Tuhan kebaikan, Tuhan keburukan. Sedangkan bagi Mu'tazilah, setiap manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Inilah bahayanya. Berarti Tuhannya lebih banyak. Benar. Inilah kritik Imamuna Abul Hasan Al-Asy'ari. Orang bisa ngeritik begitu, cerdas nggak tuh orang? Ya, langsung Abu Ali Al-Jubba'i terdiam, tidak bisa berkalam. Maka Imam Asy'ari langsung berdiri. Dia pegang jubahnya, dia copot. Apa kata dia? Sebagaimana aku membuang jubahku ini, begitulah aku membuang akidah ayah tiriku, Abu Ali Al-Jubba'i. Di saat itu beliau cari lagi guru tuanya. Ternyata masih hidup, Imam Zakaria Ibn Yahya As-Saji, dan seorang sufi, Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi beliau ini murid daripada sufi. Ada lagi murid dari Junaid namanya Ruwaim. Imam Asy'ari berguru juga kepada sufi bernama Ruwaim. Itulah alasannya kenapa akidah Ahlus Sunnah sangat akrab dengan kelompok sufi tarekat. Dan itu jugalah sebabnya kenapa jika ada orang membatalkan akidah Asy'ari, dia juga akan membatalkan akidah sufi. Karena akidahnya sama. Alhamdulillah orang-orang di negeri kita dulu banyak ngaji ke Mekah. Yang diambil, mungkin yang masyhur cuma ilmu zikirnya, tapi mereka dulu mengambil semua. Di sini ada al-wasiliyah, Ustaz ya? Ada. Wasiliyah, tarbiyah Islamiyah itu kan sama.
itu pendiri-pendirinya langsung belajar ke Mekah, ngaji kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib ini seorang mufti di Mekah, bermazhab Syafi'i, akidah Asy'ari, dan dia mursyid tarekat Khalwatiyah Ba'lawiyah. Tapi ada orang nggak tahu sejarah. Itu message saya, apa kata dia? Kami ikut Ahmad Khatib As-Salafi. Nah, dari mana namanya As-Salafi? Itu adalah tuduhan buhtanun azim. Seandainya Syekh Ahmad Khatib hidup, dia akan menolak dan memarahi orang ini. Kenapa? Dalam ajaran Salafi, tawassul boleh atau tidak? Syirik atau tauhid? Antum kayak takut dia kenceng dong. Itu kelompok apa? Oke. Syekh Ahmad Khatib, pembukaan kitabnya itu bertawassul. Penutup kitabnya bertawassul tentang kitab waris. Bijahin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tuah Nabi. Ada nggak Wahabi Salafi bertawassul bijahin Nabi, dengan tuahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada nggak? Nggak ada. Jadi jangan main catut-catut imam kita lah, ya. Kalau ente kekurangan imam, cari sendiri, ya. Itu imam kita. Pendiri-pendiri bangsa ini dulu berguru kepada beliau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. NU ada Syekh Hashim Asy'ari, Muhammadiyah ada Ahmad Dahlan. Itu langsung ngaji kepada beliau di Mekah, langsung belajar. Kalau nanti di tengah jalan ada berubah, ya itu urusan kelompok-kelompok sekarang lah ya. Tapi imamnya sama. Maka saya cinta kepada dua kelompok besar ini, walaupun di lapangan mereka jontok-jontokan juga ya. Al-Wasaliyah apalagi 11-12 sama Perti, ya. Sama nggak? Sama. Maka nanti saran saya, jika Ahlus Sunnah pengen kuat, jangan terjebak pada kelompok nama. Kita kembalikan, oh Wasliyah akidahnya apa? Sama dengan Perti, Tarbiyah Islamiyah, sama dengan NU, sama dengan Muhammadiyah awal, sama dengan NUI, sama dengan ulama-ulama yang dulu membawa ini sebelum ada istilah dan nama itu. Oleh karena itu, saya mengajak para asatidz, mari di masjid-masjid diajarkan lagi sifat 20. Mau nggak Bapak Ibu belajar ke ustadz-ustadz kita? Belajar sifat 20. Yang benar belajarnya pakai kitab, jangan ngarang-ngarang sendiri. Ngaji kok ngarang-ngarang sendiri, kayak udah bisa nulis kitab aja ya. Orang hebat itu bukan ngaji tanpa konsep. Orang hebat tuh ngaji ada konsep di depannya, ya. Benar nggak? Hafiz Quran aja harus tikrar. Masa ustadz ngomong terus nggak pakai teks? Seakan-akan wahyu turun lewat dia ya. Udahlah ustadz ya, para masyayikh ngajar, ayo kita hidupkan ngaji kita. Alhamdulillah Allah izinkan saya untuk buka kitab di mana-mana kecuali tabligh akbar. Nggak mungkin pakai kitab. Ya, nanti marah Ustaz Thohir ya. Khalas Ustaz. Hah? Fi as'ilah terjawab? Ya, silakan. Sedikit lagi biar ditambahkan masalah bid'ah ya, menyikapinya. Bid'ah. Waduh, itu beda mazhab tuh. Ini request, Dr. Thohir ini mau ngerjain saya nih. Ya. Mentang-mentang saya sesekali datang ke sini. Bid'ah. Apa itu bid'ah? Apa itu bid'ah? Ayo. Siapa yang benar kalau jawab bid'ah? Bid'ah apa? Yang nggak dikerjakan Rasul. Lah Nabi pernah takbir akbar begini nggak? Nggak pernah. Bid'ah dong ini. Nggak, keliru. Maaf, nilainya 4. Ada lagi. Bid'ah apa? Tidak ada dalilnya. Ya? Tidak ada dalilnya. Ini buat antum nih. Ntar ya, habis ngaji buat antum ntar. Istighfar langsung. Yang tidak ada dalilnya, bukan yang tidak dikerjakan Nabi. Nabi pernah baca Quran pakai mushaf nggak? Nggak pernah.
Terus kenapa kita baca Quran pakai mushaf? Karena emang nggak hafal ya. Jujur aja nggak hafal. Nabi pernah zikir pakai alat tasbih nggak? Antum pakai alat tasbih bid'ah nggak? Nabi pernah pakai kopiah hitam nggak? Bid'ah dong. Apalagi yang merah nih ya. Ini kopiah Aceh ya? Ini bid'ah semua nih. Nabi pakai serban, ente pakai kopiah, lalu bid'ah semua. Nggak begitu cara memahami bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dalilnya. Dalil ada 4 yang disepakati: Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Baru belajar kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Dia belum khatam Sahih Bukhari. Baru belajar kullu bid'atin dolalah. Udah berani nyalah-nyalahin orang kayak beliau ini udah ngaji sekian tahun. Kalau ada dalilnya, meskipun Nabi tidak buat, berarti dia tidak bid'ah. Apa contohnya nih? Nabi pernah kumpulkan Quran nggak? Dalam riwayat yang sudah masyhur sering saya bahas juga, Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata beliau? Wahai Khalifatul Rasul, kumpulkanlah bahan-bahan Al-Quran. Apa jawaban beliau? Apa jawaban Abu Bakar? Hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama kayak tadi antum ngomong, apakah engkau lakukan yang Nabi tidak lakukan? Jadi versi Abu Bakar, kalau melakukan yang Nabi tidak lakukan disebut dengan bid'ah. Abu Bakar. Umar bilang apa? Enggak. Wahai Abu Bakar, jika ulama-ulama yang sedang berjuang ini mati fisabilillah, lalu Quran, nanti siapa yang meneruskan? Kata Abu Bakar, enggak. Apakah engkau akan buat yang Nabi tidak buat? Umar ulang lagi, kalau kita mati, mereka mati, nanti anak cucu kita siapa yang akan mengerti Al-Quran? Baru Abu Bakar sadar, baru ganti faham. Berarti Umar menganggap bid'ah itu sesuatu yang tidak ada nilai baiknya, maslahatnya. Itu Sayyidina, jika ada maslahatnya walaupun Nabi tidak buat, maka tidak disebut bid'ah. Paham? Jadi bid'ah itu bukan yang Nabi tidak lakukan. Jadi kalau masih ada yang ngomong itu, udah tutup aja telinga ya. Tutup telinga aja sama dia. Kalau mau debat, ayo pakai kitab gundul kita ya. Mungkin dia kitab gundul aja gak punya ya, kecuali Iqra. Ada juga yang punya tapi salah baca. Giliran kayak gitu gak mau baca kitab imam dia. Imam dia bernama Ibnu Taimiyah rahimahullah. Judul kitabnya Iqtidat Siratul Mustaqim. Ada juga di Majmu' Fatawa, ada di Al-Fatawa Al-Kubra. Ibnu Taimiyah mengatakan bid'ah itu yang tidak ada dalil syar'inya. Bahkan beliau itu masih tidak mengatakan bid'ah jika ada ulama mazhab yang menganggap itu tidak bid'ah. Itu sebabnya beliau tidak membid'ahkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali di dalamnya ada kemungkaran. Tapi sekarang yang ngaku ikut Ibnu Taimiyah gimana? Membid'ahkan maulid Nabi enggak? Dan saya kasih tahu Bapak Ibu, ini tidak akan berhenti. Tahun depan akan tambah parah, tahun berikutnya akan tambah parah, tambah parah, tambah parah. Maka para asatidz nyalinya harus agak gedean dikit. Bukan sombong, bukan, beraninya harus lebih berani. Dan antum umat siap gak kawal para asatidz? Ya, ustadznya biar gak jadi penakut, biar gak ditumpahkan kepada tamu kayak saya ini bahas-bahas beginian ya. Jadi nyalinya harus agak dikit, takut itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kayaknya mulai semangat. Tinggal
Panggungnya roboh ini. Baik, khalas ya. Apa lagi? Baik, Bapak Ibu yang mulakan Allah, mungkin tidak bisa lama-lama karena baru turun pesawat udah langsung disiksa sama Ustaz Tahir ya. Langsung dibawa. Tapi saya senang ya. Semoga umat Islam Ahlus Sunnah di Sumatera Utara dikuatkan oleh Allah SWT. Ulama-ulamanya dijaga oleh Allah. Para habaibnya tambah makmur, tambah senang, tambah pede berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang hadir, mari kita bacakan semuanya surah Al-Fatihah. A'udzubillah. Iya. Mohon maaf tidak bisa lama-lama ya, kita tidak usah salaman ya. Ya, wasallallahu